Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Kali ini saya akan berbagi trik and tips bagaimana diterima di Pascasarjana UGM atau S2 UGM. Pertama-tama, kalian harus kunjungi website Pascasarjana UGM. Kalian lihat tanggal pendaftaran Pascasarjana UGM atau S2 UGM. Kalian bisa lihat tanggalnya. Terus kalian juga bisa siapkan atau lihat dulu syarat-syarat untuk masuk ke dalam Pascasarjana UGM. Dan kalian juga bisa baca prosedur pendaftaran UGM. Nih, sebelum kalian mendaftar di Pascasarjana UGM, kalian harus menanyakan syarat-syarat khusus untuk masuk ke dalam prodi yang ingin kalian tuju. Kalian bisa datang langsung ke prodinya atau kalian bisa menghubungi lewat WhatsApp atau email. Jadi kalian bisa lihat website per prodi yang ingin kalian tuju. Kalian bisa lihat dan kalian cek contact person. Jika mereka dapat dihubungi menggunakan email, kalian gunakanlah email. Jika mereka bisa dihubungi dengan WhatsApp, kalian bisa gunakan WhatsApp. Dan jika bisa dihubungi dua-duanya, kalian bisa gunakan dua-duanya. Kalian tanyakan tuh syarat khususnya, seperti tes kemampuan bahasa Inggris itu berapa skor minimalnya. Jadi di tes kemampuan bahasa Inggris kalian bisa pilih tuh. Kalian bisa pilih tes TOEFL atau tes ASEP. Biasanya tes TOEFL di UGM itu rata-rata skornya adalah 450 sampai 500 skornya, skor minimalnya. Rata-rata loh. Terus jika kalian tidak ingin menggunakan TOEFL, kalian bisa gantikan menggunakan ASEP. Karena tes ASEP itu lebih murah daripada TOEFL. Kalau tes ASEP itu skor minimal itu rata-rata 149 sampai 200. Kalian bisa cek tuh berapa skor di prodi kalian yang dibutuhkan. Selanjutnya, kalian cek juga skor minimal tes potensi akademik atau tes PAPS biasa disebutnya. Kalian bisa gunakan tes PAPS yang ada di UGM atau kalian bisa tes di TPA Bappenas, terserah kalian. Tapi saya kemarin tes di PAPS. Biasanya skor minimal PAPS itu adalah 450 sampai 500 skornya. Tapi itu tergantung dari prodi kalian masing-masing. Makanya kalian harus hubungi prodi kalian. Kemudian setelah itu kalian juga perlu tanyakan apakah ada syarat proposal tesis atau outline tesis gitu. Biasanya masing-masing prodi itu ada untuk syarat-syarat tersebut. Kalian bisa tanyakan itu. Tapi untuk di prodi saya, penyuluhan dan komunikasi pembangunan itu tidak ada syarat proposal tesis. Jadi saya tidak perlu untuk membuat proposal tesis. Nah, setelah itu kalian harus juga meminta email rekomendasi dosen. Jadi yang dibutuhkan itu adalah email 2 dosen. Usahakan untuk mencari email rekomendasi, usahakan kalian meminta email dengan dosen yang dekat dengan kalian. Misalkan nih, saya itu kemarin meminta dosen pembimbing 1 dan dosen wali saya. Karena mereka yang lebih dekat dengan saya. Hingga saya meminta mereka. Kalian bisa melihatlah mana dosen yang dekat dengan kalian. Makanya jangan salah pilih dosen. Takutnya kalian malah gagal di tengah-tengah karena dosen tersebut tidak merekomendasikan kalian untuk meneruskan di Pascasarjana UGM. Nah, tapi kalian jangan hanya meminta email doang ke dosennya, tapi kalian jelaskan alasan kenapa kalian ingin meneruskan Pascasarjana UGM. Misalkan alasan kedepannya atau alasan apa gitu. Kalau saya alasannya saya ingin menjadi dosen sehingga saya harus meneruskan S2 karena syarat untuk menjadi dosen pendidikan terakhir yaitu adalah S2 sehingga saya harus meneruskan S2 dan saya emang punya cita-cita di situ dari dulu. Kemudian ya nanti dosen akan memberikan email dan akan merekomendasikan kalian. Pokoknya ingat ya, cari dosen yang dekat dengan kalian. Jangan salah mencari dosen. Terus setelah itu kalian juga perlu siapkan itu scan gitu, seperti scan ijazah, scan transkrip nilai S1. Tadi ijazah S1 ya. Jadi scan ijazah S1, terus transkrip nilai S1, terus surat akreditasi prodi. Nah, ini kalian harus minta surat akreditasi prodi. Biasanya di UGM minimal akreditasi prodi itu adalah A. Jadi kalau B saya kurang tahu sih diterima apa enggak, tapi kemarin waktu saya tanya di prodi saya itu harus A prodinya. Nah, kalian bisa nih minta surat akreditasi prodi itu di TU prodi. Kalian fotokopi, terus kalian legalisir, terus kalian baru scan gitu. Jadi wajib di-scan tuh. Terus yang ketiga, kalian juga siapkan formulir proyeksi keinginan. Nah, kalian tulis tuh formulir proyeksi keinginan kalian tuh apa gitu. Dan di situ ada ada rencana penelitian kalian. Nah, ini walaupun misalkan prodi itu tidak meminta proposal tesis, kalian juga harus menyiapkan
kemana sih kalian ingin meneliti gitu loh. Kalian harus menyiapkan itu karena nanti di website UGM itu meminta surat rencana penelitian. Nah, kalian siapkan kalian ingin penelitian di mana. Usahakan ya jangan iseng, bisa aja itu benar-benar penelitianmu gitu loh. Jadi besok ketika kalian sudah membuat tesis kalian tidak kebingungan, usahakan itu benar-benar penelitianmu. Makanya jangan sampai ngarang gitu loh. Usahakan itu benar-benar penelitianmu gitu. Terus ya kalian juga perlu siapkan surat kesehatan dari dokter, usahakan dari dokter ya. Nah, lainnya kalian bisa lihat di syarat-syarat pendaftaran UGM. Nah, ini untuk masuk ke dalam Pascasarjana UGM itu kan ada dua syarat induk nih, yaitu adalah tes kemampuan bahasa Inggris dan tes potensi akademik. Lah, tes kemampuan bahasa Inggris itu ada dua, yaitu TOEFL atau ASEP. TOEFL atau ASEP itu. Nah, untuk bisa sukses di tes tersebut, kalian harus belajar. Karena kalian jika tidak belajar, mungkin kalian tidak lulus kecuali kalian memang ahli dalam bahasa Inggris gitu loh. Tapi kalau kalian itu memiliki skill yang biasa-biasa saja ya, usahakan kalian belajar. Karena menurut saya tes itu juga lumayan sulit ya. Menurut saya nih, karena saya ya kemampuan bahasa Inggrisnya juga pas-pasan. Jadi menurut saya itu sulit gitu loh. Tapi ya saya harus belajar biar bisa. Dan alhamdulillah saya satu kali tes itu berhasil. Kalian bisa belajar buku-buku tentang TOEFL gitu. Atau kalian bisa tuh ikutin kursus TOEFL di UGM di Fakultas Ilmu Bahasa apa itu ya. Ya, kalian bisa ikut itu. Jadi nanti ada lesnya gitu. Jika kalian tidak ingin membeli bukunya, kalian bisa belajar di situ nanti les gitu loh. Nanti di situ juga gratis tes TOEFL-nya gitu. Itu tuh. Jadi kalian les udah termasuk tes TOEFL. Jadi kalian nggak usah bayar tes TOEFL lagi karena kalian udah les juga gitu loh. Terus yang kedua yaitu eh, tes potensi akademik. Di tes potensi akademik ini itu skor minimal itu rata-rata 450 sampai 500. Nah, saya saya itu melakukan kesalahan di tes ini karena saya menggampangkan tes ini. Paling tes potensi akademik ngapain belajar? Orang nggak belajar tidak pasti bisa. Karena kan pakai IQ, itu salah besar. Kalian wajib belajar. Karena saya itu berhasil di tes yang kedua. Jadi tes yang pertama itu gagal karena saya menggampangkan. Nah, yang di tes kedua itu saya alhamdulillah berhasil gitu loh. Nah, bagaimana cara berhasil di tes PAPS UGM? Nah, kalian bisa gunakan buku ini. Kalian bisa gunakan buku TPA Bappenas Pascasarjana. Nah, ini bisa kalian beli di Tokopedia atau Shopee atau Ondashop lainnya atau di toko buku itu seharga kisaran 50.000 sampai 100.000 harganya. Nah, kalian pelajari itu. Kalian jangan pernah mempelajari soalnya, tapi kalian pelajari bagaimana cara mengerjakannya. Karena soalnya juga pasti berbeda gitu loh. Nah, kalian juga harus pelajari sinonim dan antonim. Di buku ini juga ada nih sinonim dan antonim. Kalian pelajari di sini lengkap kok sinonim antonim. Kalian pelajari aja karena ketika saya mengerjakan tes PAPS, alhamdulillah saya bisa dan ya hampir berapa ya? Hampir 60% 70% di buku ini keluar semua gitu loh, cara mengerjakannya gimana gitu loh. Dan kalian pokoknya harus mempelajari buku itu benar-benar pelajari, termasuk deret, termasuk sinonim, antonim, terus deret, terus logika dan lain sebagainya. Di situ ada semua. Kalian pelajari saja karena di situ lengkap. Dan ketika kalian mengerjakan tes PAPS atau tes TOEFL atau tes ASEP, itu kalian posisikan kalian tuh tenang gitu loh. Jangan sampai kalian gugup apa gitu. Jangan sampai gugup. Nah, nanti kan di UGM jika kalian diterima, kalian kan ada tes wawancara nih, ada tes wawancara. Biasanya nih di tes wawancara itu nanti kalian ditanya ini oleh kaprodi atau penguji wawancara gitu. Kalian ditanyakan apakah mampu kalian membayar uang untuk biaya kuliah gitu loh. Terus kalian jawab aja mampu. Kalau kalian mampu ya mampu. Terus kalian berikan alasannya. Misalkan sudah disiapkan uangnya oleh orang tua untuk sekolah di Pascasarjana UGM gitu. Jadi Bapak tidak usah khawatir, bisa tuh kayak gitu. Terus usahakan ketika kalian tes wawancara, kalian selalu tersenyum, jangan cemberut agar dosen tuh melihat kita tuh
seneng, kayak semangat untuk kuliah di UGM gitu loh, dan kalian bisa jawab dengan lantang gitu loh. Jangan kayak jawabnya itu, "Ya semangat saya Pak," gitu. Jangan gitu tau. "Saya semangat Pak," gitu. Dengan senyum lah kalau ngomong gitu, kalau ngomong di depan penguji wawancara itu dengan senyum. Dan jangan sampai cemberut gitu. Ya cukup sekian trik and tips dari saya. Jangan lupa kalian like dan subscribe channel saya agar saya semakin bersemangat untuk mengembangkan channel ini sehingga channel ini lebih cepat berkembang dan kalian akan terus terbantu dengan video-video selanjutnya.